guyupnya rakyat untuk memenangkan kita itu dahsyat. Bagaimana membangkitkan semangat juang rakyat untuk membantu kita dalam pemenangan. Itu yang sebetulnya kunci kemenangan. Saya pernah juga jadi anggota DPRD Kota Bekasi 99 tahun 1999 sampai tahun 2003. Kemudian wakil wali kota 2003-2008 dan 2008-2012 wali kota. Justru ini yang membuat modal sosial saya dan modal pikir saya untuk mewujudkan Bekasi yang mandiri dan madani di 2025 nanti gitu. Jadi saya sangat yakin program-program yang saya sudah canangkan ini bisa dilaksanakan secepat-cepatnya gitu setelah saya dilantik jadi wali kota gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tahun ini akan ada agenda politik yang sangat luar biasa di negeri ini, yaitu pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Dan tentu saja para kandidat sudah bersiap-siap, termasuk adalah pilkada yang akan dilakukan di Kota Bekasi. Dan telah bersama dengan saya seorang tokoh yang nanti akan menjadi calon wali kota Bekasi. Beliau adalah Pak Muchtar Muhammad atau akrab dipanggil M2 yang siap bertarung di Pilkada Kota Bekasi. Dan tagline yang beliau usung adalah bekas politisi senior ini memiliki program utama yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan kemandirian ekonomi. Dan M2 bisa ditafsirkan sebagai mandiri dan madani. Untuk lebih jelasnya bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh M2, saya akan ngobrol panjang dengan beliau. Assalamualaikum, Pak Muchtar. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Muchtar. Amin. Pak, tentu pembaca kita, pemirsa kita kepingin tahu apa motivasi Bapak untuk mencalonkan kembali menjadi pimpinan Kota Bekasi, Pak. Penting ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Feby ya. Ya. Yang pertama, motivasi saya maju untuk bakal calon wali kota Bekasi ini terdorong oleh Forum RW Bekasi Utara. Mereka mengambil formulir. Oh, Forum RW Bekasi Utara ya? Mengambil formulir di DPC di hari terakhir dan diantarkan ke rumah. Setelah itu kita bicarakan dengan kawan-kawan pengurus DPD partai, maka saya ngambil formulir di DPD partai untuk mengisi dan maju sebagai bakal calon wali kota Bekasi. Dan hari ini rekomendasi usulan surat tugas dari Jawa Barat, yang pertama saya Haji Muchtar Muhammad dan yang kedua Tri Adianto. Dua nama yang diusulkan ke DPP untuk mendapat surat tugas untuk menggalang koalisi dan akan diukur lewat survei di awal bulan Juni nanti. Itu latar belakang saya maju itu. Nah terus kok tergerak untuk kembali memimpin Kota Bekasi ini, apa yang gerakkan? Ya, ada indikasi PDI Perjuangan ditinggal di Kota Bekasi. Makanya saya komunikasi dengan ketua-ketua partai di Kota Bekasi. Maka rata-rata mereka siap untuk mendukung saya gitu. Sehingga awal bulan kemarin saya tekadkan untuk maju dan sudah mulai mensosialisasikan diri untuk maju bakal calon wali kota Bekasi. Saya rasa di seluruh 12 kecamatan di 56 kelurahan orang sudah tahu saya maju wali kota Bekasi di 2024 ini. Pak M2 kan pernah jadi wakil wali kota Bekasi 2003-2008 dan wali kota Bekasi 2008-2012. Betul. Nah, apakah pengalaman ini nanti juga akan sangat berguna buat Pak M2 untuk mempersiapkan diri menjadi bakal calon wali kota ini, Pak? Bukan itu saja. Saya pernah juga jadi anggota DPRD Kota Bekasi 99 tahun 1999 sampai tahun 2003. Kemudian wakil wali kota 2003-2008 dan 2008-2012 wali kota.
Justru ini yang membuat modal sosial saya dan modal pikir saya untuk mewujudkan Bekasi yang mandiri dan madani di 2025 nanti gitu. Jadi saya sangat yakin program-program yang saya sudah canangkan ini bisa dilaksanakan secepat-cepatnya gitu. Setelah Gitu ya. saya dilantik jadi wali kota gitu. Pak, sekarang bisa dijelaskan nggak program tadi yang saya sebutkan di pengantar tadi? Coba dijelaskan apa sih ini? Baik, Bekasi M2 ini Bekasi M2. tagline-nya. Iya, betul. Mandiri dan madani. Madani, ya, betul. Langkah tujuannya adalah membebaskan segala biaya pendidikan, kesehatan gratis dan kemandirian ekonomi. Nah, itu tujuannya Ya. kita untuk membangun 5 tahun ke depannya. Ya. Nah, program pertama adalah hibah ke koperasi RW. Oh, jadi RW kooperasinya koperasi dikasih RW hibah. hibah 100 juta, 100 per juta tahun. per tahun. Kemudian itu dipecah, digulirkan 5 juta per kepala keluarga. 5 juta per kepala keluarga. Untuk kemandirian ekonomi Ya. keluarga yang miskin, yang butuh modal, ini cukup lewat koperasi. Ketika dia sudah ditingkatkan levelnya di atas 5 juta, bisa juga direkomendasikan oleh koperasi untuk ke bank pemerintah ataupun bank swasta, dan kita akan keluarkan regulasi untuk jaminan asuransi. Ya, ya. Banknya bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Bukan Setelah hanya itu, guliran saja. Setelah itu. Oke, baik. Hibah ke koperasi RW. Apalagi, Pak? Nah, kemudian ambulans untuk kesehatan. Ambulans setiap klinik RW kita kasih Jadi ambulans setiap RW ada ambulannya. ambulans dan tenaga perawat. Kalau Tenaga tingkat perawat. kelurahannya kita sudah punya puskesmas, betul. tenaga dokter sudah ada. Ya. Untuk tingkat RW kita kasih ambulans Ambulans. dan tenaga medis Kesehatan. perawat. Ya. Tuh. Terus apa lagi, Pak? Kemudian honor RW. Ah, Hari ini honor RW itu cuma 780.000. 780.000 per Ini bulan. Per bulan. Nah, zaman saya dulu sudah 2 juta. Maka untuk 2025 ini nanti itu ketika saya 3 juta. terpilih itu 3 juta per RW. Oh, berarti naik berlipat-lipat. Nah, 3 juta per RW. Untuk RT 2 juta. RT 2 Per juta RT 2 sekarang juta berapa per nih? bulan. RT sekarang nih? Nggak ada? Setengah dari RW. Oh, setengah dari RW. Kemudian honor LPM. LPM ini tingkat kelurahan. Itu 3 juta per bulan. Ya, lalu? Honor DKM, BKM juga tingkat kelurahan. Cuma 56 Ini kelurahan. marbot ya? BKM Oh, itu BKM. Badan Komunikasi Masyarakat. Oh, Badan gitu. Komunikasi Masyarakat. Dewannya kelurahan lah kira-kira gitu. 3 juta per bulan. Ya, oke, itu hanya terus. 56 kelurahan. Nggak terlalu besar. Ya. Kemudian honor kader Posyandu, Posyandu, betul. 500.000 per bulan. Kemudian honor DKM Marbot 1 juta per bulan. Kemudian umroh gratis untuk pimpinan pondok pesantren. DKM Marbot Majelis Taklim dan Holy Land untuk umat Kristiani. Jadi Oh, semuanya jadi ada kita- juga ya? Jadi untuk Kristen agama lain juga ada juga ya? Ada juga kita cover gitu. Iya. Kemudian bantuan untuk lansia dan beasiswa untuk yatim piatu. Di Bekasi itu banyak juga yang lansia yang pensiunan yang sudah tidak produktif. Nah, ini perlu di cover gitu oleh kita. Kemudian pelatihan tenaga kerja dan bursa tenaga kerja. Pengangguran cukup tinggi di Bekasi, maka langkahnya untuk itu pelatihan di BLK dan kita mitrakan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi sesuai dengan kebutuhan skill yang ada di Bekasi. Kemudian pengentasan banjir, kemacetan dan perbaikan PDAM. Ya. Kemudian ekstensifikasi PAD, pajak pendapatan daerah gitu. Nah, ini harus kita pakai sistem perbankan, bankable lah, sehingga tidak ada kebocoran. Nanti bank, contoh, Bapak belanja di restoran A. Nah, yang bagi duitnya itu kan bukan pengusahanya, nanti banknya. Ya, Banknya betul, itu yang betul. punya bank rekening itu yang tempat gesek Ya. itu 90%, 10% langsung dipindahkan, dipindah bukukan. Jadi aman ya? Aman. Jadi standar bankable lah. Ya. Sistemnya gitu. Jadi untuk Nggak ada kebocoran. mencegah kebocoran ya? Gitu. Ya, itu ya. ininya. Kalau itu pola itu hari ini 3,2 triliun. Gitu ya? Kalau itu
terapkan sistem perbankan bisa 5 triliun, PAD-nya bisa setahun penambahan 1-2 triliun. Dengan Penambahannya dengan sistem ini ya. itu. Nah, ini yang harus kita cegah untuk kebocoran-kebocoran gitu. Ya. Ada juga ketidakjujuran para pengusaha di dalam menyetorkan pajak restoran gitu, pajak hiburan, pajak hotel. Ini harus pakai sistem itu baru tertib gitu. Kemudian untuk hibah pasos-pasum untuk masjid, untuk gereja, pura, kelenteng apapun itu harus kita pisahkan dan atas persetujuan DPRD. Ada yang kita hibahkan lah gitu. Di Bekasi hari ini banyak keluhan masjid gereja harus bayar pajak, harus bayar PBB. Nah, itu kan nggak benar. Bahkan ada masjid dan yayasan 10 miliar ditagih oleh pemerintah. Ya, ini ya. kan nggak benar. Ya, ini yang ya. kita akan Luruskan ya. luruskan, hibahkan atas persetujuan DPRD, keluarkan dari aset. Ya, Karena ya, dia ya. sudah fasilitas, sudah fungsinya, sudah masjid, sudah contohlah Islamic Center di Bekasi, dan juga ada gereja yang harus bayar PBB, kan nggak lucu gitu loh. Ya, ya, ya. Kira-kira begitu. Kemudian untuk Gen Z harus ada space, art space. Maksudnya untuk seni, para anak muda mengkreasi, menampilkan kreasi-kreasi ini harus punya ruang gitu. Ya, betul. Ya, daerah stadion kita siapkan tempatnya mereka untuk berkreasi. Intinya semua kalangan harus kita siapkan untuk mereka tumbuh berkembang, terutama generasi muda gitu. Jadi itu goalnya ya. program yang Ya. saya canangkan, dan saya yakin semua bisa dilaksanakan dengan baik. Pak, kalau melihat programnya ini kan bagus ini Pak. Betul. Emang duitnya ada? Justru duitnya ini tahun 2025 bagi hasil pajak kendaraan bermotor mulai 2025 dari provinsi lebih besar ke kota. Oh itu ya, jadi Bagi dasarnya hasil, ya. Jadi itu Bapak dasarnya. tahu bahwa bakal ada dana dan memungkinkan untuk merealisasikan program ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin ketika sistem perbankan untuk pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel, dan pajak seluruh kewajiban ke pemerintah daerah dilakukan sistem perbankan, PAD-nya naik. dan tidak ada kebocoran. Ya, Saya ya. yakin bisa nembus di 5 triliun khusus pendapatan asli daerah. Ya, Dan ya. target saya kota Bekasi yang terbaik di Jawa Barat. Bahkan kalau perlu di Indonesia untuk pengelolaan pengelolaan PAD ya. PAD itu. Ya. Pak, Bapak ini kan kader PD. Di kopiah Bapak ada gambar Bung Karno. Betul. Saya dengar Bapak mau menerapkan Trisakti Bung Karno. Benar nggak itu? Justru program ini terinspirasi dari Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berprikobadian dalam kebudayaan. Ini isinya, ini langkah-langkahnya ini mewujudkan. Jadi implementasi dari Trisakti itu ini. Program-program itu tadi. Bahkan saya ingin menjadi kota Trisakti, laboratorium pemikiran Bung Karno yang kita terapkan di kota Bekasi. Ini cita-cita saya gitu. Gitu ya. Itu jadi tercermin dalam program-program ini ya Pak ya. Betul, 2025-2029. Ya. Sehingga apa yang diinginkan, dicita-citakan Bung Karno dengan kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa tercipta di kota Bekasi. Kira-kira begitu. Pak, apapun kan Bapak perlu melakukan komunikasi politik loh. Ya, betul. Kan? Meskipun Bapak dari PDI Perjuangan kan harus melakukan komunikasi politik. Boleh cerita nggak? Komunikasi politik apa yang sudah Bapak lakukan dan kemana saja? Ya, mungkin berurut ya. Dari partai terbesar kursinya ya, 11 kursi PKS. Saya sudah ketemu dengan Presiden PKS, Pak Ahmad Sehu. Dan sudah berulang kali, bahkan sudah ke rumah saya, Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Pak Haji Herkos, sudah ketemu, sudah satu pemahaman. Yang kedua dengan Gerindra, Gerindra juga partai besar di Bekasi, saya sudah ketemu dengan komunikasi dengan Ketua Bekasi dan Despilkada Jawa Barat, Pak Haris Bubihu. Kemudian juga Golkar, saya sudah ketemu dengan Ketua Golkar Kota Bekasi. Kemudian PAN, saya juga sudah ketemu dengan Ketua PAN, komunikasi. Kemudian Ketua PKB juga saya sudah ketemu, Ketua
Demokrat sudah, ketua P3 sudah, ketua PSI sudah, semua partai sudah saya komunikasi. Pak, kalau dilihat dari komunikasi politik nanti yang akan memberikan support kepada Bapak selain PDI Perjuangan apalagi? Nah itulah masih rahasia perusahaan. Ini karena kita ingin menjahit ya. Ya. Kita ingin menjahit koalisi besar. Syukur-syukur ini bisa satu pasang karena Bekasi tidak bisa sendirian untuk membangun. Kita harus bareng-bareng untuk membangun. Ya. Jadi saya belum bisa buka ke publik. Mohon maaf, dukungan dari partai mana aja yang sudah saya pegang. Ya ini kan rahasia dari strategi. Dan ya saya berharap karena saya pernah jadi wali kota di betul. Kota Bekasi, ya bareng-bareng saja memimpin atau membangun Kota Bekasi sehingga kita tidak ada yang merasa ditinggal lah gitu. Semuanya kita akan perankan. Tinggal siapa nomor 2-nya? Belum ya Pak ya, nomor 2-nya belum ya? Belum ditentukan. Ya tinggal dikonsensuskan aja yang jadi layak tergantung dari nanti partai-partai yang ada. Perkembangan komunikasi politiknya ya Pak ya. Betul. Pak, kalau melihat Kota Bekasi ini kan multi etnis nih ya Pak ya. Betul. Kalau Bapak melihat itu sebenarnya crucial point Kota Bekasi itu apa sih Pak? Jadi masalah utamanya yang perlu cepat diatasi, diberesin gitu apa? Nah, kalau untuk antar umat beragama sih di sana kompak. Gitu ya? Di sana kompak, ya semua kami ya damai-damai saja. Tidak ada persoalan yang krusial. Itu soal masing-masing agama beribadah dengan tenang, tidak ada masalah di Kota Bekasi. Itu ya. Ya. Jadi terjaga ya. Ya. Termasuk keguyupan di warga kotanya juga. Gotong royongnya sangat kental di Kota Bekasi. Ya. Tidak ada persoalan. Ya. Tingkat penerimaan itu siapapun yang memimpin Bekasi tidak ada diskriminasi. Contoh ya, saya kan orang Gorontalo, tapi diterima di Bekasi. Gitu. Masih bukan orang Jawa Barat atau orang Sunda ya? Gitu. Ya. Dan diterima pada saat pemilihan dewan. Ya. Kepala daerah dulu pada saat pemilihan rakyat ternyata diterima gitu, tidak ada masalah lah kalau di Kota Bekasi karena di sana itu agak sedikit beda ya dengan daerah lain. Dominan di sana orang Jawa 37%, nomor 2 itu orang Sunda, nomor 3 itu orang Betawi, justru nomor 4 orang Batak, itu nomor 5 Minang itu. Komposisi penduduk di Kota Bekasi. Jadi baik-baik saja lah, damai-damai saja kalau di Bekasi, nggak ada hal-hal yang dikhawatirkan lah gitu. Pak Mohtar, konon kabarnya Pak Mohtar ini kan dulu ketika memimpin itu orang atau sosok yang tidak suka marah-marah. Ya. Betul nggak Pak? Katanya kalau pemimpin yang suka marah ini kan bawahannya bisa ngikut semua. Kalau menurut Pak Mohtar gimana? Ya itu gaya saya memimpin, memotivasi. Semua harus bergerak dengan pola gaya kita, sentuhan kita, sehingga nggak perlu harus diawasi. Dia sudah tahu tanggung jawab dia sesuai dengan ukurannya, kewenangannya yang ada. Jadi saya percaya kepada dinas, kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada dia, jadi nggak perlu dimarahin, tapi perlu dimonitoring dan dievaluasi sejauh mana capaiannya. Sebetulnya kuncinya di situ. Gitu ya. Ya. Pak, kan Bapak bukan orang asing lah di pemerintahan di Kota Bekasi itu ya Pak ya. Sepanjang Bapak memimpin Kota Bekasi, baik sebagai wakil wali kota maupun wali kota anggota DPR, pengalaman yang paling menarik yang pernah Bapak alami apa Pak? Ya mendapat adipura lah. Walaupun adipura itu dipelesetkan orang dengan macam-macam ya. Padahal itu kan kerja seluruh aparat ya dan rakyat Bekasi ya. Pada saat itu tiada hari tanpa kebersihan, saya kendalikan terus. Kemudian jalan pun kita semprot ya. Mungkin ya di kota-kota lain jarang ya. Setiap subuh itu saya kontrol jalan itu dibersihkan oleh petugas itu sehingga bersih, klimis lah istilahnya. Itu ya pengalaman Bapak yang paling pernah adipura ya Pak ya. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah.
termodern pertama di Indonesia ya, untuk composting dan gas flaring menjadi energi listrik ya, itu pertama di Indonesia di Kota Bekasi. Ya. Itu mungkin yang menurut saya yang perlu kita lanjutkan gitu. Gitu. Pak, saya mendengar kabar bahwa Pak Ono Surono itu kan dekat sama Bapak Ketua PDI Jawa Barat ya Pak ya. Dan kabarnya Bapak mendorong Pak Ono Surono untuk jadi Jabar 1, betul nggak itu Pak? Betul, kita sudah putuskan ya untuk di Jabar. Kebetulan saya membidangi bidang pemenangan pemilu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan membidangi bidang pemenangan pemilu. Kita sudah putuskan kita calon tunggal Pak Ono Surono gubernur atau wakil gubernur. Itu kita sudah putuskan. Pak, bisa diceritakan pertimbangannya apa Pak untuk mendorong Pak Ono Surono baik jadi Jabar 1 atau Jabar 2? Pertimbangannya orangnya humble ya. Mungkin masyarakat saja yang belum tahu gaya beliau, ininya apa namanya, kepemimpinan beliau. Saya akuin beliau baik. Ya. Untuk memimpin Jawa Barat ya. Ya. Tinggal bagaimana kita tingkatkanlah elektabilitas pengenalan. Makanya di Bekasi saya dongkrak untuk pengenalannya di Bekasi dan elektabilitasnya di Bekasi, ya. Di kampung saya lah. Makanya di mana-mana ada billboard, baliho, vertical banner, gambar beliau dan gambar saya di Bekasi gitu. Gitu ya. Iya. Pak Muhtar, kan Pak Muhtar sangat berpengalaman dalam kontestasi ya. Betul. Jadi bisa nggak diceritakan rumusannya atau kiatnya ketika Bapak dulu memenangi kontestasi jadi wali kota Bekasi, wakil wali kota Bekasi, anggota DPR dari Bekasi, bahkan Bapak pernah mengalahkan Pak Saiku yang sekarang menjadi presiden PKS. Bagaimana itu ceritanya? Bisa cerita sedikit Pak? Iya. Rumusnya itu gimana itu? Pada saat mengalahkan Pak Saiku itu, waduh berat banget. Berat banget ya? Karena bahkan waktu itu konsultan ya, Pak Denny Jaya ya, LSI, itu mengukurnya itu sudah tiap minggu, bukan bulan lagi. Tiap minggu? Setiap minggu itu. Itu pertama diperkenalkan itu survei elektronik, pakai telepon tuh setiap minggu tuh. Untuk mengecek ini, mengecek isu, mengecek identifikasi persoalan di bawah. Sehingga ada isu yang bias itu spanduk ditarik semua, kayak gitulah. Mengalahkan agak sulit. Nah, kuncinya sebetulnya totalitas. Jangan setengah-setengah. Ya? Ketika kita tarung harus benar-benar total gitu. Jangan setengah-setengah. Pak, kalau dalam kontestasi begitu itu apakah logistik punya pengaruh besar, Pak? Pengaruh. Pengaruh ya? Lebih pengaruh lagi adalah guyupnya rakyat untuk memenangkan kita. Ada caranya itu. Oh gitu ya? Logistik itu mungkin faktor kedua ya. Tapi guyupnya rakyat untuk memenangkan kita itu dahsyat. Bagaimana membangkitkan semangat juang rakyat untuk membantu kita dalam pemenangan. Itu yang sebetulnya kunci kemenangan. Sehingga logistik tidak bisa diukur berapa besar rakyat mengeluarkan duit untuk pemenangan kita gitu. Jadi kasarnya itu besarnya uang atau logistik itu tidak mempengaruhi, menjadi pengaruh utama bagi seseorang untuk memenangi kontestasi gitu ya Pak? Kalau untuk pedesaan, kabupaten, logistik sangat dominan. Ya. Itu karena pragmatis. Tapi kalau untuk perkotaan ya guyupnya tokoh untuk memenangkan satu barisan itu penting. Baru logistik gitu. Guyupnya ya, gotong royongnya gitu. Karena perkotaan itu tidak perlu bayar-membayar gitu. Beda dengan pedesaan. Ada harus kita kasih apa gitu. Beda gitu. Kalau perkotaan enggak begitu gitu. Pak Muhtar, apakah konfigurasi politik di tingkat nasional ya? Misalkan dalam pemilu yang lalu PDI berkoalisi dengan P3, lalu Golkar, Demokrat, Gerindra untuk Pak Prabowo. Nah, tadi kalau Pak Muhtar ceritakan seolah-olah konfigurasi politik nasional itu tidak akan tercermin di dalam pilkada karena bisa saja yang di tingkat nasional lawan, di tingkat pilkada kawan itu, benar ya? Nah, ini fenomena baru di pilkada saat ini. Jadi konfigurasi kerjasama partai-partai atau koalisi di daerah itu beda-beda. Tidak mencerminkan seperti di tingkat nasional ya? Bahkan lucunya di beberapa daerah itu
kita itu dengan PKS tercipta dengan sendirinya. Oh. Nah, contoh Kabupaten Bandung, Cimahi, Kota Bandung itu dengan PKS udah Oke tercipta ya. mereka, udah ini sendiri. Komunikasinya bagus. Komunikasi bagus. Kabupaten Bekasi nih, Kota Bekasi. Ya. Mungkin Kota Depok yang enggak gitu. Nah, masing-masing daerah beda-beda gitu. Ya. Nggak bisa dilarang gitu. Ya. Kalau untuk buat ini, kalau kita diserahkan ke wilayah aja, ke daerah masing-masing, kerja sama partai politiknya. Karena nggak bisa di ini. Kalau dibatasi, tidak ada teman nanti. Ya, nggak ada teman ya. Masa teman kita cuma P3 saja? Kan gitu ya. Masa teman kita cuma P3 saja kan Ya, gitu. Nggak bisa ini gitu. Pak Mokhtar, beberapa waktu yang lalu kan muncul satu isu atau informasi putranya Pak Presiden Jokowi, Mas Kaisang itu akan maju jadi wali kota di Bekasi. Bapak dengar isu itu nggak? Itu isu Mas Kaisang ke Bekasi. Tapi menurut saya sih logika saja ya. Ya. Saya pakai logika. Mas Gibran itu kan wali kota Solo Betul. saat ini. Terpilih wapres. Berarti kan ditinggal. Ya. Normatifnya kan dia wali kota Solo. Bapaknya dan kakaknya kan. Masa mau ke Bekasi yang Medan Baru. Apalagi pilkada itu Pak Jokowi sudah nggak menjabat lagi gitu. Kayak sih tipis lah untuk kota Bekasi. Kalau bilang gubernur DKI atau gubernur Jabar atau wali kota Solo itu sangat mungkin. Kalau untuk kota Bekasi jauh ya. Nggak jauh ya. Intinya, jauh lah. Pak Mokhtar, karena ngobrol kita ini ditonton orang di seluruh Indonesia, bukan hanya warga Bekasi, boleh nggak Pak Mokhtar cerita mengenai diri Bapak? Bapak lahir di mana, sekolahnya di mana, ya supaya orang tahu lah Pak, supaya lebih mengenal gitu. Silakan Pak. Baik. Saya lahir di Gorontalo, ya. 26 Oktober 1964. Sekolah SD, SMP, SMA di sana. Semua di Gorontalo? Di Gorontalo. Di Paskibraka 2 kali di Gorontalo. Enggak, supaya orang tahu nih, SD Bapak masih ingat Kak SD apa? SDN Tuladenggi. SDN Tuladenggi, SMP-nya Pak? SMP 1 Telaga. SMP 1 Telaga. SMPP, saat ini SMA 3. SMA 3 Gorontalo. Ya, saya ya alhamdulillah lah. Di sana juga ketua pramuka di sana itu penegak itu saya ketuanya. Waktu di SMPP. Di SMPP. Kemudian Paskibraka 2 kali, jarang orang 2 kali di SMPP? Kota Gorontalo. Oh, Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo, pengibar ini. Bendera ya? Bendera merah, penarik bendera merah putih. Ya, saya juga pernah masuk Akabri. Oh gitu? Pantohir. Oh, saya Pantohir ya? Pantohir itu pernah masuk Akabri. Nyoba lagi Akmil, gagal itu 84 sampai Pantohir. 85 gagal. Itu ya wira swasta. Masuk ke wira swasta ya? Wira swasta. Baru kawin, lahir anak saya pertama jadi anggota dewan, anak kedua lahir jadi wakil wali kota, anak ketiga lahir jadi wali kota gitu. Jadi anak-anak saya itu rezekinya gede ya, beda-beda. Saya kawin di Kota Bekasi. Ya. Jadi kapan tepatnya Bapak merantau ini? Saya 84. Oh, 84 merantau ke Jawa ya? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta, wira swasta waktu itu ya. Tahun 89-90 ke Bekasi. Jadi istri Bapak orang Bekasi? Orang Bekasi. Ya. Itu tadi beda-beda, anak saya 3 orang. Sekarang terpilih jadi anggota dewan anak saya S1 S2 UI. Sengaja saya sekolahin ilmu politik. Regenerasi lah. Pak, mengapa sih Bapak memilih jalur politik ke PDI Perjuangan tuh gimana ceritanya? Kan banyak partai politik yang lain tuh. Ya, saya pengikut Ibu Mega ya. Kalau dibilang ya dari kebagusan lah sebelum Ibu Mega presiden ya. Bang Taufik, saya orang cukup ya dekat dengan mereka ya. Bang Taufik Kemas, saya muridnya lah. Makanya saya jadi anggota Dewan 99 itu karena murid Ibu Mega dan Bang Taufik Kemas lah gitu. Terhitung orang beruntung lah. Ya. Di zaman itu ya. Gitu. Jadi Bapak aktivis juga dalam dulu? Ya. Di kebagusan sana? Ya iya, malah Merabuan lah, justru ini saya cerita kan, saya lahir di Kebagusan lah, aktivitasnya lah, politiknya di Kebagusan gitu. Ya. Ya bahkan sebelumnya
sebelumnya tahun 92 juga saya sudah aktif, 87 ya, dengan Mas Guru sudah aktif, 87 di PDI, 92 makin kenceng, 99 jadi dewan gitu. Dari situlah kemudian Ya. terlanjur jadi politisi sampai sekarang gitu kan. Betul. Ya. Pak, kalau boleh saya tahu, apa sih Pak nikmatnya jadi politisi? Apa nikmat jadi politisi? Saya juga Kan resikonya kan gede juga, Pak. saya juga nggak tahu nikmatnya apa ya, mengalir aja. Itu sudah apa ya, sudah mendarah daging. Gitu. Darah daging. Makanya nih hari ini juga istri saya juga dewan provinsi Gitu Jawa ya? Barat gitu. Itu anak saya kepilih lagi. Jadi keluarga politisi dong. Ya itu gitu. Tapi ini istri saya off dulu, saya yang tampil yang kan. on. Nah, itu gantian lah gitu. Pak, ini sebagai pamungkas boleh Bapak sampaikan sesuatu pesan kepada warga Kota Bekasi. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih pada seluruh warga Kota Bekasi atas doa dan dukungannya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan nanti hasil pemilu 2024 Kota Bekasi mulai lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya rasa itu, dan mudah-mudahan dengan restu seluruh warga Kota Bekasi saya terpilih menjadi wali kota Bekasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Mukhtar alias Mukhtar M2. Muhammad. Mukhtar Muhammad, kebalik saya. Mukhtar Muhammad M2 atas ngobrol kita hari ini, Pak. Moga-moga harapan Bapak bisa terkabul. Amin, Pak. Amin. Oke. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.